Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan kembali di dalam tema kita mengenai Abraham. Karena Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dan kita tentunya sebagai jemaat Tuhan rindu menjadi umat yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar dari Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara boleh membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal 14. Boleh kita baca seluruhnya dari pasal tersebut untuk kita bisa mengerti tentang firman Tuhan ini. Tetapi saya mengutip 3 ayat dari Kejadian 14 yang saya baca mulai ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita akan belajar, topik yang kita pelajari hari ini adalah memberikan kepada Allah. Ya. Nah, di dalam cerita ini, di dalam perikop di pasal 14 di dalam buku Kejadian ini bercerita tentang Abram yang membantu raja-raja yang berada di sekitar Sodom dan Gomora waktu itu yang ditawan oleh musuh mereka. Dan salah satu yang ditawan daripada raja-raja ini adalah saudaranya sendiri yang bernama Lot. Jadi Abram membantu raja-raja yang tertawan ini untuk memenangkan pertarungan. Dia mengumpulkan sekitar 300 orang daripada dia punya pasukan untuk menyerang musuh daripada raja-raja orang Sodom tersebut. Dan setelah itu dia menang. Ya. Nah, yang bisa kita lihat setelah kejadian tersebut, dia mendapatkan banyak harta dari peperangan itu. Lalu di dalam pembelajaran yang baru kita baca tadi, dikatakan bahwa dia bertemu dengan seorang yang bernama Melkisedek. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Lalu Melkisedek ini memberkati Abram. Dikatakan di sini, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Melkisedek juga mengatakan kepada Abram bahwa dia diberkati oleh Allah, bahkan Allah memberkati dia dengan memberikan musuh-musuhnya ke tangan Abram. Dan setelah itu kita tahu bahwa dikatakan, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari mana? Dari setiap barang yang dia dapat hasil dari peperangan tersebut. Karena peperangan pada saat itu, yang menang mengambil semua barang-barang atau hasil kemenangan daripada yang kalah, pihak yang kalah. Nah, kalau kita belajar tentang memberikan persembahan kepada Allah, kita mau belajar dari Abraham. Apa alasan Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek? Yang pasti kita tahu Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Saya ingatkan, pada waktu itu belum ada Taurat, karena memang Abraham belum menurunkan Taurat. Taurat diturunkan oleh Musa, ya, kita belajar seperti itu. Artinya tidak ada ketentuan untuk memberikan persembahan, tidak ada ketentuan untuk memberikan persepuluhan. Namun kenapa atau alasan apa yang bisa kita pelajari mengapa Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya kepada imam Melkisedek? Yang pertama adalah dia memberikan karena Abraham sudah terlebih dahulu ditolong oleh Tuhan. Jadi alasan daripada Abraham memberikan 1/10 karena dia sudah mendapatkannya dari Tuhan. Nah, yang kedua adalah dia memberikan 1/10 karena Abraham mendapat berkat atau mendapat blessing daripada Allah melalui imamnya, yaitu Melkisedek. Ya, jadi karena dia sudah diberkati secara jasmani dan karena dia juga sudah diberkati secara rohani melalui pengurapan oleh Melkisedek, maka dia memberikan
1/10 dari apa yang dia terima dari Tuhan kepada Melkisedek. Nah, yang bisa kita pelajari hari ini dari apa yang dilakukan Abraham tersebut adalah, saya mendapatkan seperti ini. Kita harus mengingat bahwa kita memberikan sebuah persembahan, apakah itu persembahan persepuluhan atau persembahan apapun juga, itu hanya atas berkat yang sudah kita terima. Jadi, seperti tadi dikatakan, bahwa dia memberikan persepuluhan dari yang sudah dia terima. Ya. Jadi kalau dari yang tidak diterima, ya nggak ada yang perlu diberikan. Itu maksudnya. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 22. Suatu hari Yakub juga berjanji, dikatakan demikian, Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu aku persembahkan 1/10 kepadamu. Saya baca sekali lagi. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Apa yang bisa kita dapat dari sana? Yang bisa kita dapat dikatakan oleh Yakub seperti ini. Dari segala sesuatu yang engkau telah berikan kepadaku. Jadi prinsip kita memberikan persembahan adalah karena atau dengan alasan bahwa kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Berkat itu bisa dari jasmani, berkat itu bisa jadi rohani, apapun berkat yang Tuhan berikan. Bagian daripada berkat itu kita berikan kembali kepada Allah. Itu yang dapat saya pelajari. Yang kedua, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tujuan memberkati para imam yang bekerja di ladang Tuhan. Jadi kita memberikan persembahan tidak kepada Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Yang bisa kita berikan persembahan adalah kepada pekerja-pekerja Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap pelayanan, apapun itu, memerlukan dana. Maliaki 3:10 katakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Persediaan makanan ini pasti tujuannya, maksudnya adalah apa? Memberikan makanan kepada para imam. Karena pada waktu Maliaki cerita itu ada kaum yang namanya Lewi, yang memang mereka hanya sebagai imam pekerjaannya. Mereka tidak punya tanah, mereka tidak punya aset. Mereka hanya makan dari persepuluhan bangsa Israel. Jadi supaya ada makanan di rumah Tuhan maksudnya, maka perlu diadakan pengumpulan persembahan. Dan yang ketiga, suatu Abraham mendapatkan berkat dari Tuhan. Apakah itu hasil peperangan atau urapan daripada Melkisedek? Dia memberikan 1/10. Itu bukan karena kewajiban. Saya ingatkan sekali lagi. Tadi diceritakan di sana bahwa belum ada hukum untuk memberikan persepuluhan. Tetapi Abraham sudah melakukannya. Artinya di sana adalah dasar kita memberikan persembahan harus dengan sukacita. Abraham diberkati Tuhan karena dia memberikan persembahan dengan sukarela. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi prinsip memberikan persembahan yang sudah kita pelajari adalah dengan sukarela. Saya ambil kesimpulan, beberapa poin yang sudah kita pelajari adalah bahwa hidup kita senantiasa diberkati Tuhan kalau kita juga mengingat bahwa ada bagian Allah di dalam setiap yang kita terima. Kalau Abraham memberikan 1/10,
Saudara boleh memberikan 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/20, tergantung kerelaan saudara. Dan saudara bisa melakukan itu, memberikannya kepada orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Full-timer, hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Mereka membutuhkan persembahan saudara, seperti Melkisedek menerimanya dari Abraham. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita.